Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara, senang bisa terus bertemu. Bahkan sudah sampai ke edisi kelima dari Renungan Harian. Minta maaf, edisi keenam dari Renungan Harian. Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Teksnya saya sudah sebutkan tadi, tetapi ada teks tambahan, yaitu dari Yohanes 7 ayat 24. Izinkan saya untuk membaca dua teks itu secara lengkap. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Begini bunyinya. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat terhormat, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sehingga apabila tuan rumah datang, ia berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka dapat membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang mati. Sekarang teks tambahan, Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tapi hakimilah dengan adil. Ibu bapak, saudara-saudara, remaja, pemuda, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Di zaman ini, banyak pemimpin naik bukan karena karakter, tetapi karena pencitraan. Mereka pintar berbicara, lihai berpose, jago tampil di media, tetapi kosong di dalam. Mereka dipilih karena mereka tampak hebat, bukan karena mereka sungguh-sungguh peduli. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang menipu lewat penampilan. Dan itu tema renungan harian pagi ini. Yesus dalam Lukas 14 mengingatkan tentang orang yang mencari tempat terhormat, bukan karena layak, tapi karena ingin dilihat. Mereka mengincar posisi demi pujian. Bukankah itu gambaran dari banyak pemimpin masa kini? Entahkah itu di masyarakat, di organisasi sosial, organisasi pendidikan, juga di organisasi gereja. Masyarakat kita tak lepas juga dari kecenderungan itu. Kita mudah tergoda oleh penampilan luar. Bajunya rapi, senyumnya ramah, bantuan dadakan menjelang pemilihan. Tetapi setelah mereka dapat kursi, wajah aslinya muncul, angkuh, jauh dari rakyat, bahkan menciderai kepercayaan yang diberikan. Yesus mengajak kita lebih cerdas, jangan tertipu oleh penampilan. Di Yohanes 7 ayat 24, Yesus berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Tuhan menginginkan kita mencari pemimpin yang rendah hati, bijaksana, dan setia. Dan sudah waktunya kita juga menilai dengan cara-cara itu dari sudut pandang Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kepekaan untuk tidak tertipu oleh citra.
Ajarilah kami memilih dan mempercayai mereka yang berhikmat, rendah hati, dan setia di hadapan-Mu. Amin.